Roma pasal 9 ayat 1 sampai dengan 5 adalah pendahuluan dari Roma pasal 9 sampai pasal 11. Isinya masalah ketidakpercayaan orang Israel. Masalah ketidakpercayaan orang Israel. Sedangkan Roma pasal 9 ayat 6 sampai 29 isinya kedaulatan Tuhan dalam hal memilih. Kita akan membahas Roma pasal 9 ayat 30 sampai pasal 10 ayat 21 dengan tema tanggung jawab manusia. Dan Roma 9 ayat 30 sampai 33 berbicara tentang batu sandungan. Kita akan baca Roma 9 ayat 30 sampai 33. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Ini, bahwa bangsa-bangsa lain yang tidak mengejar kebenaran telah beroleh kebenaran, yaitu kebenaran karena iman. Tetapi bahwa Israel sungguh pun mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran, tidaklah sampai kepada hukum itu. Mengapa tidak? Karena Israel mengejarnya bukan karena iman, tetapi karena perbuatan. Mereka tersandung pada batu sandungan, seperti ada tertulis, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu sentuhan dan sebuah batu sandungan, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Saya baca kembali. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Ini bahwa bangsa-bangsa lain yang tidak mengejar kebenaran telah beroleh kebenaran, yaitu kebenaran karena iman. Kalimat jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Artinya, apa yang akhirnya akan kita simpulkan dari semua nubuatan, yakni dari Roma 9 ayat 25 sampai 29. Frasa kebenaran karena iman. Frasa ini menunjukkan kebenaran yang dikondisikan iman. Kebenaran karena iman artinya kebenaran yang dikondisikan iman. Jadi Roma 9 ayat 30 dapat dibaca dengan paraphrase, apa yang akhirnya akan kita simpulkan dari semua nubuatan, yaitu dari Roma 9 ayat 25 sampai 29. Seperti nubuat Hosea, Musa, dan Yesaya, dan lain-lain. Ini bahwa bangsa-bangsa lain yang tidak mengejar kebenaran telah beroleh kebenaran, yaitu kebenaran yang dikondisikan pada iman. Ayat 31. Tetapi bahwa Israel sungguh pun mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran, tidaklah sampai kepada hukum itu. Tidaklah sampai, tidak arrived, tidak tiba kepada hukum itu. Roma 9 ayat 32, mengapa tidak? Karena Israel mengejarnya bukan karena iman, tetapi karena perbuatan. Mereka tersandung pada batu sandungan. Seperti ada tertulis, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu sentuhan dan sebuah batu sandungan, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Seperti ada tertulis. Dalam Perjanjian Lama telah tertulis bahwa mereka tersandung pada batu sandungan dalam 2 ayat, yaitu Yesaya 8 ayat 14 dan Yesaya 28 ayat 16. Sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu sentuhan dan sebuah batu sandungan, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Jadi Roma 9 ayat 33 dikutip dari 2 ayat Perjanjian Lama, yaitu Yesaya pasal 8 ayat 14 dan pasal 28 ayat 16. Mengapa Mesias menjadi batu sandungan bagi bangsa Israel? Karena orang Israel menolak kebenaran Allah yang berdasarkan iman, yaitu kebenaran yang sempurna, dan berusaha mendirikan kebenaran mereka sendiri, yaitu kebenaran yang tak sempurna dan relatif. Dan karena orang Israel salah paham tentang metode diutusnya Mesias ke dalam dunia,
dikira Mesias adalah penakluk yang perkasa. Tetapi ternyata Mesias ditolak, disalibkan. Lalu Mesias menjadi batu sandungan bagi orang Yahudi. Seperti dikatakan dalam 1 Korintus 1 ayat 23. Selanjutnya kita akan membaca dan membahas Roma 10 ayat 1 sampai dengan 13. Roma 10 ayat 1 sampai 13 berbicara tentang dua jalan kebenaran, yakni kebenaran karena hukum Taurat dan kebenaran karena iman. Kita akan baca Roma 10 ayat 1 sampai 13. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian. Jangan katakan di dalam hatimu, siapakah akan naik ke sorga, yaitu untuk membawa Yesus turun, atau siapakah akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Tetapi apakah katanya? Ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Kembali Roma 10 ayat 1. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Mereka, yaitu orang Israel. Ayat 2, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Frasa, tanpa pengertian yang benar. Pengertian yang benar dalam bahasa Yunani adalah epignosis, yang berarti pengetahuan yang tepat dan penuh. Sedangkan bahasa Yunani, gnosis adalah pengetahuan. Ada perbedaan antara epignosis dan gnosis. Epignosis, pengetahuan yang tepat dan penuh. Gnosis hanya pengetahuan biasa. Roma 10 ayat 2 dapat dibaca, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa orang Israel memiliki semangat untuk Tuhan, tetapi tidak sesuai dengan pengetahuan yang tepat dan penuh. Buktinya adalah ayat 3 dan ayat 4. Roma 10 ayat 3, sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Tidak mengenal kebenaran Allah. Yakni tanpa pengetahuan yang tepat dan penuh tentang kebenaran. Mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri. Frasa kebenaran mereka sendiri menunjukkan kebenaran karena hukum Taurat. Kebenaran hukum Taurat yang mau mendirikan dengan perbuatan berbeda dari kebenaran Tuhan yang diberikan melalui iman dalam Yesus Kristus. Seperti dikatakan dalam Filipi 3 ayat 9.
Kita akan baca Filipi 3 ayat 9. Dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Roma 10 ayat 4, sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Kata kegenapan dalam bahasa Yunani, telos, yang berarti akhir, end, dan penggenapan, fulfillment. Kalau Alkitab Indonesia tidak memberi arti akhir, hanya penggenapan saja. Kristus adalah akhir dan penggenapan hukum Taurat. Orang Israel tidak mengerti atau tidak mengenal kebenaran Allah. Dan mereka tidak mengetahui bahwa hukum Taurat telah digenapi dan diakhiri. Jadi tanpa pengetahuan yang tepat dan penuh. Hukum Taurat berakhir di dalam Kristus yang menggenapi hukum Taurat dengan menjadi korban nyata. Sedangkan korban hukum Taurat hanyalah gambaran dan bayangan saja. Jadi Roma 10 ayat 4 dapat dibaca. Karena Kristus mengakhiri hukum Taurat dengan menggenapi hukum Taurat. Olehnya kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Roma 10 ayat 5. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Kalimat orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Ini dikutip dari Imamat 18 ayat 5. Ketaatan yang sempurna dituntut oleh hukum Taurat. Karena tidak ada seorang pun yang dapat melakukan ketaatan yang sempurna, semua orang dihukum oleh hukum Taurat dan dikutuk olehnya. Ulangan 27 ayat 26 dan Galatia 3 ayat 10 sampai 13, Roma 3 ayat 19 dan 20. Hal ini menunjukkan ketidakmungkinan diselamatkan oleh hukum Taurat dan menyatakan fakta bahwa semua orang dapat diselamatkan oleh Injil yang dijelaskan dalam Roma 10 ayat 6 sampai 13. Sekarang kita akan membahas tentang kebenaran yang dikondisikan pada iman dalam Roma 10 ayat 6 sampai 13. Saya baca Roma 10 ayat 6 dan kita akan membahasnya. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian. Jangan katakan di dalam hatimu, siapakah akan naik ke surga? Yaitu untuk membawa Yesus turun. Kebenaran hukum Taurat menuntut ketaatan yang sempurna. Sedangkan kebenaran karena iman, yaitu kebenaran berdasarkan iman, hanya meminta pengakuan dosa dan penyerahan diri kepada Allah. Maka oleh Roh Kudus, Allah membebaskan orang percaya dari hukum dosa dan maut. Roma 8 ayat 2. Dan mengubah sifat dan kehidupan. 2 Korintus pasal 5 ayat 17 dan 18 dan 1 Korintus 6 ayat 11. Dan menggenapi dalam orang percaya kebenaran yang dituntut oleh hukum Taurat. Roma 8 ayat 3. Dan membuat orang percaya benar dalam Kristus. 1 Korintus 1 ayat 30, 2 Korintus 5 ayat 21, dan Roma 4 ayat 1 sampai 25, dan Roma 10 ayat 6 sampai 13. Sekali lagi saya mengatakan bahwa kebenaran hukum Taurat menuntut ketaatan yang sempurna. Sedangkan kebenaran karena iman, yaitu kebenaran berdasarkan iman, hanya meminta pengakuan dosa serta penyerahan diri kepada Allah. Dan oleh Roh Kudus, Allah membebaskan orang percaya dari hukum dosa dan maut dan mengubah sifat dan kehidupan
dan menggenapi dalam orang percaya kebenaran yang dituntut oleh hukum Taurat dan membuat orang percaya benar dalam Kristus. Ini semua dikerjakan oleh Allah melalui Roh Kudus. Roma 10 ayat 7. Atau siapakah akan turun ke jurang maut? Siapakah akan naik ke surga, yaitu untuk membawa Yesus turun? Atau siapakah akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati? Kalimat siapakah akan turun ke jurang maut? Kalimat ini dikutip dari Ulangan 30 ayat 13. Dalam Ulangan 30 ayat 13, frasa turun ke jurang maut tercatat sebagai menyeberang ke seberang laut. Paulus melihat di sini tentang kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Memang Kristus turun ke bagian bawah bumi untuk membebaskan roh-roh orang mati yang benar dan membawa mereka ke surga bersama Kristus ketika Kristus naik ke tempat yang tinggi. Seperti dijelaskan dalam Matius 12 ayat 40, Efesus 4 ayat 8 sampai 10, Ibrani 2 ayat 14 dan 15. Kalau Roma 10 ayat 6 sampai 8 adalah kutipan dari Ulangan 30 ayat 12 sampai 14. Lanjut dengan Roma 10 ayat 8, tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Firman itu dekat kepadamu. Firman di sini dalam bahasa Yunani, rema, artinya gospel, Injil. Roma 10 ayat 8, ayat ini mengartikan bahwa firman Injil, pembenaran oleh iman, sudah dekat dengan kita. Ulangan 30 ayat 14 mengajarkan kita bahwa hukum Taurat tidak jauh dari kita. Di sisi lain, ditekankan di sini bahwa Injil tidak jauh dari kita. Jadi Roma 10 ayat 8 dapat dibaca dengan kata lain. Tetapi apakah katanya ini? Firman Injil dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Firman Injil dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Alkitab berkata tentang mulut dan hati, dan tidak pernah berkata hati dan kepala. Selalu mulut dan hati. Seperti di dalam 2 Korintus 4 ayat 13. Kita akan baca 2 Korintus 4 ayat 13. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Sekarang Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Mengaku dengan mulutmu dan percaya dalam hatimu. Roma 10 ayat 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Objek iman kita adalah Yesus. Dan isi iman kita adalah kematian dan kebangkitan Yesus. Metode iman kita adalah mengaku dengan mulut kita dan percaya dengan hati kita. Sekali lagi, objek iman kita adalah Yesus. Dan isi iman kita adalah kematian dan kebangkitan Yesus. Ini semuanya bukan manusia yang kerjakan, tetapi Allah yang kerjakan oleh Roh Kudus. Metode iman kita adalah mengaku dengan mulut kita dan percaya dengan hati kita, mulut dan hati. Keselamatan mencakup pengakuan terbuka serta iman batinia. Pengakuan terbuka serta iman batinia. Olehnya terjadi keselamatan. Iman tanpa pengakuan adalah iman yang mati.
Matius 10 ayat 32 dan 2 Korintus 4 ayat 13. Dan pengakuan tanpa iman adalah pengakuan salah dan tidak diterima Tuhan. Matius 7 ayat 21. Sekarang Roma 10 ayat 11. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Ayat ini dikutip dari Yesaya 28 ayat 16 dan 49 ayat 23. Roma 10 ayat 12. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya, yakni kaya dalam belas kasihan bagi semua orang yang berseru kepadanya. Roma 10 ayat 13, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Roma 10:13 ini dikutip dari Yoel 2 ayat 32. Dalam Roma 10 ayat 13, kata Tuhan dalam bahasa Yunani adalah kurios. Tuhan adalah kurios dalam bahasa Yunani. Dan kata kurios dalam bahasa Ibrani adalah Jehovah. Di Yoel 2 ayat 32. Dan hal ini membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan dalam Roma 10 ayat 9 sama dengan Yesus adalah Jehovah yang ada dengan sendirinya. I am. Sekarang kita akan membaca Roma 10 ayat 14 sampai dengan 21. Roma 10 ayat 14 sampai 21 berbicara tentang pemberitaan Injil ke seluruh dunia. Kita akan baca Roma 10 ayat 14 sampai dengan 21. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka telah mendengarnya. Suara mereka sampai ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Tetapi aku bertanya, adakah Israel menanggapnya? Pertama-tama Musa berkata, Aku menjadikan kamu cemburu terhadap orang-orang yang bukan umat, dan membangkitkan amarahmu terhadap bangsa yang bebal. Dan dengan berani Yesaya mengatakan, Aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Tetapi tentang Israel ia berkata, Sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Kembali Roma 10 ayat 14. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Roma 10 ayat 14 sampai dengan 21 terdiri dari dua bagian, yakni Roma 10 ayat 14 sampai 17, Yahudi yang bertanya. Sedangkan Roma 10 ayat 18 sampai 21, Paulus yang menjawab. Jadi Roma 10 ayat 14, tadi itu adalah Yahudi yang bertanya, dan ayat 15, tetap Yahudi yang bertanya, dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus. Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Ayat ini dikutip dari Yesaya 52 ayat 7 dan Nahum pasal 1 ayat 15. Dan Roma 10 ayat 13 sampai dengan 15,
ada 5 tahapan penginjilan. Roma 10 ayat 13 sampai dengan 15 ada 5 tahapan penginjilan. Saya bahas mulai langkah ke-5 sampai ke langkah pertama. Langkah ke-5, panggilan, pengakuan iman. Itu ditulis dalam Roma 10 ayat 13. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Panggilan serta pengakuan iman. Lalu langkah keempat, percaya dan iman di dalam Yesus. Roma 10 ayat 14. Bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Lalu langkah ketiga, mendengarkan Injil. Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Langkah kedua, pemberitaan, panggilan dan khotbah di ayat 14. Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Langkah pertama, diutus. Roma 10 ayat 15. Bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Jadi ada 5 tahapan penginjilan. Kalau sekarang saya bicara mulai langkah pertama sampai langkah ke-5, pertama diutus. Bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Langkah kedua, pemberitaan, penginjilan dan khotbah. Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Langkah ketiga, mendengar. Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Langkah keempat, percaya, iman di dalam Yesus. Bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Lalu langkah kelima, panggilan pengakuan iman. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Akibat percaya. Sebelumnya mendengar. Sebelumnya ada pemberitaan. Penginjilan dan khotbah. Sebelumnya karena diutus. Ada yang diutus. Memberitakan. Sehingga mendengar. Dan olehnya percaya. Ada iman di dalam Yesus. Sehingga dapat berseru kepada nama Tuhan. Dan diselamatkan. Ada 5 tahapan penginjilan. Roma 10 ayat 16 sampai dengan 21 berbicara tentang kedegilan orang Israel. Paulus dengan mengutip secara khusus ayat-ayat perjanjian lama seperti Ulangan 32 ayat 21, Mazmur 19 ayat 5, dan Yesaya 65 ayat 1 dan 2, dan lain-lain, menjelaskan dengan mengutip ayat-ayat perjanjian lama, menjelaskan bahwa tanggung jawab ketidaktaatan terletak pada orang Israel dan bahwa Injil kasih karunia mencapai bangsa-bangsa lain melalui ketidaktaatan orang Israel. Roma 10 ayat 16, tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Ini dikutip dari Yesaya 53 ayat 1 dan ada juga di Yohanes 12 ayat 38. Ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Pendengaran oleh firman Kristus. Di sini kata firman adalah rema. Arti rema dalam ayat 17 ini menunjukkan amanat agung Kristus. Jadi Roma 10 ayat 17 dapat dibaca secara paraphrase. Jadi iman timbul dari tanggapan terhadap pekabaran Injil. Dan pekabaran Injil itu datang dari amanat agung Kristus. Iman timbul dari tanggapan terhadap pekabaran Injil. Dan pekabaran Injil itu datang dari amanat agung Kristus. Roma 10 ayat 18. Tetapi aku bertanya, Paulus bertanya,
mulai 18 sampai dengan 21. Paulus yang menjawab. Sebelumnya Yahudi yang bertanya. Adakah mereka tidak mendengarnya? Ini Paulus yang menjawab. Memang mereka telah mendengarnya. Suara mereka sampai ke seluruh dunia. Dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Kalimat suara mereka sampai ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi dikutip dari Mazmur 19 ayat 5. Kata suara mereka. Kalau dalam Mazmur 19 ayat 5 itu adalah suara alam, yaitu suara bintang-bintang. Tapi di sini Rasul Paulus menerapkannya sebagai suara pemberitaan Injil. Rasul Paulus menyatakan bahwa Injil sudah diberitakan di seluruh kerajaan Roma. Dulu dunia merupakan kerajaan Roma. Kalau katakan seluruh dunia itu menunjukkan seluruh kerajaan Roma. Dahulu Injil telah diberitakan di seluruh kerajaan Roma sehingga orang Israel mendengar Injil. Maka tidak bisa berdalih, Paulus menyatakan. Jadi lebih dahulu Injil diberitakan kepada orang Israel, tetapi mereka menolaknya. Kisah Rasul 13 ayat 45 sampai 47 dan Kisah Rasul 28 ayat 25 sampai 28. Sekarang Roma 10 ayat 19. Tetapi aku bertanya lagi. Adakah Israel menakamnya? Ini sedang Rasul Paulus yang menjawabnya. Atas apa yang Yahudi yang bertanya. Tetapi aku bertanya lagi, adakah Israel menangkapnya? Pertama-tama Musa berkata, aku menjadikan kamu cemburu terhadap orang-orang bukan umat dan membangkitkan amarahmu terhadap bangsa yang bebal. Orang-orang bukan umat, non-Yahudi. Ayat ini dikutip dari Ulangan 32 ayat 21. Umat Israel berbuat dosa penyembahan berhala dan olehnya menjadikan Allah cemburu dan membangkitkan amarah Allah. Maka Allah juga menghukum orang Israel dengan orang-orang bukan umat, yaitu non-Yahudi, melalui pemberitaan Injil. Dan non-Yahudi diberkati oleh pemberitaan Injil. Dengan demikian, Allah menjadikan orang Israel cemburu terhadap orang-orang bukan umat, yaitu non-Yahudi. Itu dijelaskan dalam Roma pasal 11 ayat 11 sampai 14. Adakah orang Israel tidak mengerti Injil? Tentu orang Israel mengerti Injil. Karena bangsa yang bebal, yaitu non-Yahudi pun mengerti dan menerima Injil. Seperti dikatakan dalam Roma 10 ayat 20. Dan dengan berani Yesaya mengatakan, aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Jadi, non-Yahudi pun mengerti dan menerima Injil. Roma 10 ayat 20 dan 21 dikutip dari Yesaya 65 ayat 1 dan 2 dengan versi Yunani. Di Roma 10 ayat 19, bukan umat dan bangsa yang bebal, kedua-duanya menunjukkan orang non-Yahudi. Dan Roma 10 ayat 20 ini juga, mereka yang tidak mencari aku, mereka yang tidak menanyakan aku, menunjukkan umat non-Yahudi. Kepada orang non-Yahudi seperti ini, yaitu mereka yang tidak mencari Allah dan mereka yang tidak menanyakan Allah. Allah berkenan ditemukan mereka dan juga menampakkan diri kepada mereka. Ayat 21, tentang Israel, ia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Roma 10 ayat 21 dapat dibaca. Tentang Israel, Yesaya berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku
dengan belas kasihan kepada bangsa yang cidakta dan membantah, yaitu bangsa Israel. Roma pasal 10 berbicara tentang keadaan Israel sekarang. Itu hanya sedikit sisa yang diselamatkan. Sedangkan Roma pasal 11 berbicara tentang keadaan Israel yang akan datang. Bahwa bukan hanya sedikit sisa yang diselamatkan, tetapi seluruh Israel akan diselamatkan dalam kesusahan 7 tahun, serta kedatangan Kristus yang kedua kali di bumi. Melalui penginjilan orang Israel, seluruh bangsa-bangsa lain akan diselamatkan dalam masa kerajaan 1000 tahun. Haleluya. Kita akan berdoa. Allah Bapa, kami mengucap syukur karena kami boleh mengetahui apa yang akan terjadi di kemudian hari melalui bangsa Israel. Umat Israel walaupun dihukum oleh Allah, tetapi selalu ada suatu sisa menurut kasih karunia. Ada sisa yang ditinggalkan. Sehingga Allah bisa menepati janji dengan Abraham dan Daud. Akan tetapi, melalui masa kesusahan 7 tahun yang akan terjadi, dan melalui kedatangan Kristus kali yang kedua di bumi, bukan hanya satu sisa saja, tetapi seluruh Israel akan diselamatkan. Dan olehnya, bila tiba masa kerajaan 1000 tahun, seluruh bangsa lain pun akan diselamatkan. Allah Bapa, kami mempunyai harapan. Ada harapan bagi kami. Dengan belajar Alkitab, khususnya surat Roma saat ini, dengan sungguh-sungguh, kami mengukuhkan iman kami. Dan pengharapan. Dalam pengharapan yang kami teguhkan, kami menjalankan hidup dengan kudus dan hidup berkemenangan. Sampai kami mencapai goal kami, yaitu kebangkitan pertama, serta menerima Yerusalem baru. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur dan kami berdoa. Amin.